Oke baik, perkenalkan nama saya Jordan Parera dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang penggunaan UML dalam sistem informasi pemesanan pupuk berbasis web dengan studi kasus pada UD Bangunan Tani Rantau Prapat. Oke, sebelum kita masuk dalam penjelasan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul yang saya ingin bahas ini, yaitu di era globalisasi, teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena informasi harus cepat, tepat, dan akurat. Pada perusahaan ini, sistem pemesanan pupuk masih dilakukan secara manual, yaitu dengan pencatatan di nota sehingga terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi berbasis web untuk mempermudah proses pemesanan. Tujuan dari sistem ini adalah mempermudah proses pemesanan pupuk, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan secara singkat mengenai apa sih itu UML. UML adalah Unified Modeling Language atau UML adalah alat bantu untuk memvisualisasikan dan merancang sistem berbasis objek. UML digunakan untuk komunikasi antar developer, eksplorasi desain, dan validasi sistem perangkat lunak. Nah, pada judul kali ini saya mengambil dari satu artikel, yaitu artikel yang dibuat oleh Putri Jessica Victoria dengan judul yang saya katakan tadi, penggunaan model UML dalam sistem informasi pemesanan pupuk berbasis web. Namun, diagram yang dia gunakan belum sepenuhnya full. Jadi saya mengambil satu artikel referensi yang menjelaskan tentang memahami penggunaan UML yang dibuat oleh Hafil Udin. Oke, kita akan lanjut untuk menjelaskan diagram yang akan digunakan. Oke, diagram yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Untuk dikembangkan dalam use case yang disajikan, terdapat 4 proses utama yang dilakukan dalam sistem utama yang dilakukan dalam sistem informasi monitoring yang akan dibuat. Seperti yang digambar ini adalah contoh gambar untuk use case itu sendiri. Karena use case itu menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, dan pada sistem ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan juga pelanggan. Pelanggan dapat melihat produk dan melakukan pemesanan, sedangkan admin mengelola produk untuk transaksi. Kemudian ada class diagram, itu menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem kelas. Mempresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara associate suatu kelas tergantung menggunakan kelas yang lain. Specialist, suatu kelas merupakan spesialisasi suatu kelas lainnya, atau package atau grup bersama sebagai suatu unit. Seperti yang sudah ada gambar ini, gambar itu menjelaskan bahwasanya kelas diagram menunjukkan struktur sistem berupa kelas, atribut, dan juga relasi. Ini semacam IRD, namun ada perbedaan sedikit. Ini diagram untuk membantu memahami bagaimana data disimpan dan saling berhubungan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu sequence diagram. Itu menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dan waktu kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek. Juga interaksi antara objek yang terjadi pada titik tertentu dalam suatu sistem. Di sini ada 4. Contoh gambar itu ada sequence login, sequence tambah data produk, sequence laporan transaksi, dan sequence pelanggan. Oke, saya akan jelaskan pada intinya. Sequence diagram menggambarkan alur interaksi antara objek berdasarkan waktu. Contoh, itu ada login, input produk, transaksi, dan juga pemesanan pelanggan. Yang dimana itu tergantung dari pengguna untuk mendapatkan alur tersebut. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram ini digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Activity diagram digambarkan dengan simbol-simbol yang setiap simbolnya memiliki makna dan tujuan. Aktivitas yang perlu diagram adalah
subsistemnya saja. Tidak perlu detail di dalamnya, jika semua dibuat maka akan sangat panjang dan banyak. Jadi pada intinya ini hanya sebuah inti dari sistem tersebut. Seperti pada gambar ini menunjukkan bahwasanya activity diagram menunjukkan alur aktivitas sistem dari awal sampai akhir. Diagram ini membantu memahami proses bisnis dalam sistem tersebut. Di sini ada login, input data produk, kemudian lanjut ke pelanggan. Di pelanggan ada data produk, pesanan produk, masuk keranjang belanja, melakukan transaksi, baru balik ke admin, order masuk, pengiriman barang. Seperti itu. Ini dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa santainya ini semacam aktivitas yang dilakukan dari suatu sistem tersebut. Oke, lanjut. Ini diambil dari referensi yang artikel sebelumnya, yaitu memahami penggunaan UML. Jadi ini hanya untuk tambahan bahwasannya diagram-diagram yang harus digunakan. Oke. Kita masuk pada komponen diagram. Komponen diagram itu menggambarkan struktur fisik dari kode pemetaan pandangan logis dari kelas proyek untuk kode aktual di mana logika ini dilaksanakan. Ini contoh ada gambar sebuah sistem ATM, di mana komponen diagram menggambarkan struktur fisik dari sistem, yaitu hubungan antar modul dan komponen. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem dibagi menjadi beberapa bagian. Yang dimana ini ATM, ada ATM dan konsorsium, baru di luarnya itu ada bank. Seperti itu. Dia menggambarkan struktur fisik dari kode. Ini sebenarnya harus ada kodenya, namun ini digambarkan dalam bentuk fisik. Seperti itu. Kemudian ada deployment diagram. Deployment diagram itu memberikan gambaran dari arsitektur fisik perangkat lunak, perangkat keras, dan artefak dari sistem. Deployment diagram dapat dianggap sebagai ujung spektrum dari kasus penggunaan, menggambarkan bentuk fisik dari sistem yang bertentangan dengan gambar konseptual dari pengguna dan perangkat berinteraksi dengan sistem. Ini menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja dari sistem lain ke sistem lain. Seperti ini ada personal komputer, application server, web server, kemudian ada personal untuk aplikasi server, seperti itu. Dia saling terhubung namun digambarkan secara fisik. Seperti itu. Pada gambar ini menunjukkan bahwa deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik sistem, sama dengan komponen, namun komponen ini berupa hubungan. Kalau ini hubungan antar perangkat keras dan juga perangkat lunak, yaitu server, database, klien, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kita masuk dalam objek diagram. Objek diagram menggambarkan kejelasan kelas dan warisan, dan kadang-kadang diambil ketika merencanakan kelas atau untuk membantu pemangku kepentingan non-program yang mungkin menemukan diagram kelas terlalu abstrak. Jadi pada gambar ini mungkin agak kurang jelas, jadi akan saya jelaskan. Yaitu objek diagram ini menggambarkan objek nyata dari kelas pada suatu waktu tertentu. Diagram ini memberikan gambaran konkret dari sistem. Jadi dia secara tidak langsung memberikan suatu gambaran bagaimana objek dari kelas-kelas tersebut berinteraksi, seperti itu. Kemudian ada package diagram. Package diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat organisasi yang tinggi dari suatu proyek software, atau dengan kata lain untuk menghasilkan diagram ketergantungan paket untuk setiap paket dalam pohon model. Di gambar ini menjelaskan itu package diagram digunakan untuk mengelompokkan elemen sistem menjadi beberapa bagian. Hal ini membantu dalam pengorganisasian sistem yang cukup kompleks, seperti itu. Jadi dia membuat seperti paket per paket, seperti itu, menjadi sebuah kelompok elemen. Oke, kita masuk pada communication diagram. Communication diagram ini serupa dengan sequence diagram, tetapi diagram komunikasi juga digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari use case bila dibandingkan dengan sequence diagram. Di mana ini dia membuat suatu kolaborasi dari, contoh ada beberapa tadi yang sequence diagram, ada login, ada tamu produk. Dia mengkolaborasikan dari urutan, contoh pengguna login, kemudian menambahkan produk dan lain-lain dengan notasi komunikasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada state machine diagram atau status atau diagram status, yaitu menggambarkan state, transisi state, dan event. Atau secara garis besar,
ini adalah menggambarkan perubahan status suatu objek dalam sebuah sistem. Contoh ada pesanan. Dia akan menggambarkan notasi untuk statusnya seperti itu. Mungkin pesanan sudah diantarkan, pesanan sementara di packing dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin itu hanya penjelasan dari saya dari 10 diagram untuk studi kasus pada Yudi Bangunan Tani. Oke, sekian dan terima kasih.